mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan 1 di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada hari ini Senin tanggal 19 Juli tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Lahoni, khususnya di kelas 10 akuntansi. Terima kasih. Selamat pagi anak saya semuanya. Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat. Baik, puji syukur kalau anak-anak saya dalam keadaan sehat semuanya. Ya, walaupun akhir-akhir ini ada rasa kekhawatiran kita karena ada penyakit yang sedang terpapar ya oleh teman kita, khususnya di jurusan keperawatan. Nah, itu salah satu yang kita syukuri, khususnya kita di jurusan akuntansi ya, kita masih dalam keadaan sehat. Maka untuk itu Ibu sarankan supaya tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, baik, pada saat ini ya kita akan masuk pada materi kita mengenai konsep dasar akuntansi. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita, maka kita harus menyerahkan diri di tangan Tuhan. Doa dipimpin oleh Citra. Silakan berdoa, amin. Amin. Terima kasih. Nah, baik. Sebelum kita lanjutkan, maka Ibu akan mengecek kehadiran kalian dulu ya. Ibu akan absen. Coba dengarkan namanya. Yerima Deli, Yanti Deli, Yunisia Gea. Nah, baik, berarti pada hari ini kita hadir semua. Nah, baik, kita lanjutkan mengenai materi kita. Judul baru yaitu mengenai konsep dasar akuntansi. Namun sebelumnya, Ibu tanyakan dulu, apa materi-materi kita sebelumnya? Jenis badan usaha. Jenis badan usaha. Ada yang bisa memberikan tanggapan badan usaha itu apa? Ya, silakan. Badan usaha merupakan kesatuan Suatu kesatuan yang menghasilkan barang atau jasa dan memberikan pelayanan bagi masyarakat. Ya, jadi itu. Nah, sekarang kita lanjut dengan materi baru mengenai konsep dasar akuntansi. Namun sebelumnya, ya, tujuan kita untuk mempelajari konsep dasar akuntansi ini adalah ada empat. Yang pertama adalah anak-anak saya mampu mendeskripsikan pengertian akuntansi dengan benar. Yang kedua adalah anak-anak saya mampu menguraikan tujuan akuntansi dengan benar. Yang ketiga, anak-anak saya mampu menguraikan tujuan akuntansi dengan benar. Dan yang keempat adalah anak-anak saya mampu mengelompokkan pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Nah, itu ada 4 tujuan kita untuk mempelajari konsep dasar akuntansi. Ya, ingat itu ya, ada 4 tujuan. Nah, sebelum kita masuk ke materi mengenai pengertian akuntansi, ya, Ibu tanyakan dulu, selama ini sudah pernah mendengar arti dari akuntansi? Sudah. Ada yang bisa memberikan tanggapan apa arti dari akuntansi secara singkat saja? pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penganalisian dan keuangan. Oke, jadi proses mencatat, menganalisis, proses keuangan. Nah, baik, kita akan bahas satu persatu mengenai pengertian akuntansi menurut pendapat para ahli. Ya, pengertian akuntansi menurut pendapat para ahli ada 3. Yang pertama adalah menurut American Accounting Association. Ya, apa itu pengertian akuntansi menurut American Accounting Association? Nah, yaitu akuntansi merupakan proses mengidentifikasi, ya, proses mengidentifikasi
ekonomi. Ya, jadi ingat ada 3 pengertian akuntansi menurut pendapat para ahli. Ya, nah baik kita lanjutkan. Pengertian akuntansi jika kita lihat dari berbagai sudut pandang. Ya, pengertian akuntansi jika kita lihat dari berbagai sudut pandang, yaitu yang pertama, jika ditinjau dari bahasa. Ya, jika kita tinjau dari bahasa, akuntansi itu merupakan, ya, akuntansi berasal dari kata kerja to account, yang artinya dalam memberikan perhitungan, ya, yang artinya memperhitungkan, ya. Itu kalau kita tinjau dari bahasa, ya, to account, ya, dengan memperhitungkan, ya. Jadi kalau selama ini kita dengar akuntansi itu adalah yang melakukan perhitungan, iya kan? Iya. Ya, kalau kita dengar jurusan akuntansi itu apa aja kegiatannya? Ya, hitung-menghitung, ya, dari berbagai transaksi yang terjadi di dalam sebuah perusahaan. Ya. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pengertian berikutnya, ditinjau dari segi prosedur. Akuntansi itu apa? Suatu seni mencatat, kemudian menggolongkan dan menyimpulkan transaksi-transaksi atau kejadian yang mempunyai sifat keuangan dalam bentuk nilai mata uang. Nah, akuntansi dikatakan sesuatu seni mencatat karena akuntansi itu harus jelas dan tepat, ya. Kenapa? Karena di dalam sebuah perusahaan itu, ya, ketika melakukan transaksi harus dilakukan yang namanya pencatatan, ya, harus ada yang namanya pembukuan, ya. Jadi itu. Nah, sudah paham sampai di situ? Nah, baik kita lanjutkan pengertian akuntansi jika kita lihat dari segi proses kegiatan akuntansi, yaitu proses pencatatan, proses penggolongan, peringkasan, dan yang paling terakhir adalah pelaporan, ya. Proses mencatat, kemudian penggolongan, peringkasan, dan pelaporan, ya. Membuat pencatatan, membuat peringkasan, membuat penggolongan, dan yang paling terakhir adalah membuat laporan. Ya, itu pengertian akuntansi jika dilihat dari proses kegiatan akuntansi. Nah, baik kita lanjutkan. Pengertian akuntansi, ya, bisa kita simpulkan pengertian akuntansi secara umum, ya. Apa itu pengertian akuntansi secara umum? Yaitu melakukan suatu pengidentifikasian, pengukuran, pengomunikasian informasi ekonomi sehingga memungkinkan adanya pertimbangan dalam pengambilan keputusan. Nah, itu pengertian akuntansi secara umum, ya. Jadi sudah paham sampai di situ? Paham? Kalau ada yang masih kurang dimengerti, Ibu berikan kesempatan untuk bertanya, ya. Siapa tahu ada lagi yang masih belum dimengerti. Silakan. Ya. Dari penjelasan yang telah Ibu utarakan, saya mempunyai pertanyaan, yaitu mengapa jurusan akuntansi banyak diminati oleh peserta didik atau banyak orang? Ya, bagus, pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya, mengapa jurusan akuntansi itu banyak diminati oleh siswa? Ya, ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya, Bu. Iya, silakan. Karena jurusan akuntansi itu merupakan salah satu jurusan yang bagus, di mana
output dari jurusan akuntansi ini dapat kita manfaatkan atau dapat kita pergunakan di lingkungan sekolah ataupun lingkungan perusahaan. Bagus. Jawabannya satu sekalian. Ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak ada? Nah, baik. Ya, mengapa jurusan akuntansi itu banyak diminati oleh orang atau oleh siswa-siswa? Ya, karena jurusan akuntansi itu tentunya dipergunakan di mana saja. Ya, tidak tertutup kemungkinan untuk mencari lowongan pekerjaan. Ya, nah asal ditanya, ya kamu sudah selesai S1 akuntansi? Ya sudah. Berarti kita ditawarkan untuk bekerja, ya, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan perusahaan. Ya, jadi sudah paham sampai di situ? Ada lagi yang perlu ditanyakan? Ya, silakan. Yang saya jelaskan pengertian akuntansi yang dilihat dari segi prosedur. Ya, apa itu pengertian akuntansi jika kita lihat dari segi prosedur? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Ya, silakan. Suatu teknik atau seni untuk mencatat, menggolongkan, dan menyimpulkan serta menganalisa hasil dari teknik tersebut berupa transaksi yang bersifat keuangan dan penipuan. Ya, suatu seni di dalam melakukan pencatatan, penggolongan sesuatu transaksi-transaksi yang terjadi di dalam sebuah perusahaan. Tadi kan sudah Ibu jelaskan apa itu pengertian dari akuntansi. Berarti anak-anak saya sudah paham, ya sudah mengerti apa itu arti dari akuntansi. Nah, sekarang kita berbicara mengenai apa saja kegiatan akuntansi di dalam sebuah perusahaan. Ya, apa kegiatan akuntansi di dalam sebuah perusahaan? Yang pertama adalah pencatatan. Ya, pencatatan. Nah, itu salah satu kegiatan yang ada di dalam sebuah perusahaan. Kegiatan akuntansi adalah pencatatan. Ya, pencatatan. Nah, di dalam sebuah perusahaan harus ada yang namanya pencatatan transaksi yang terjadi. Ya, dibuat ya dalam bentuk baik buku besar maupun buku kecil atau dalam bentuk jurnal. Ya, jadi apa tujuannya? Supaya bisa terarah, ya, transaksi-transaksi yang terjadi di dalam sebuah perusahaan. Kemudian kegiatan yang kedua adalah penggolongan. Ya, penggolongan dalam arti ya mengelompokkan suatu kegiatan transaksi-transaksi yang terjadi tadi di sebuah perusahaan. Contohnya apa? Ya, contohnya adalah transaksi penjualan secara tunai. Ya, harus ada penggolongannya. Tidak boleh dia disamakan. Jadi yang namanya akuntansi harus jelas berhubungan. Jangan nanti transaksi penjualan secara tunai maka digabungkan dia di dalam transaksi penjualan secara kredit. Jadi makanya di dalam sebuah perusahaan itu harus jelas yang namanya pembukuan atau transaksi keuangan.
kegiatan akuntansi di dalam sebuah perusahaan. Ada? Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Apa itu tujuan akuntansi? Ada 3. Tujuan akuntansi secara umum, kemudian tujuan akuntansi secara khusus, dan yang ketiga adalah tujuan akuntansi secara kualitatif ya. Jadi mari kita bahas satu persatu. Apa itu tujuan akuntansi secara umum? Yang pertama memberikan informasi mengenai keuangan ya. Itu tujuan akuntansi secara umum ya, memberikan informasi mengenai keuangan, baik itu aktiva maupun pasifa perusahaan ya. Itu tujuan akuntansi secara umum. Yang pertama ya, memberikan informasi mengenai keuangan. Jadi apa saja informasi mengenai keuangan, transaksi-transaksi yang terjadi di dalam sebuah perusahaan harus memberikan informasi. Kemudian yang kedua adalah menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber dalam pembuatan estimasi ya. Apa saja informasi itu mengenai perubahan yang terjadi di dalam sebuah perusahaan. Jadi harus jelas ketika ada perubahan itu harus diberikan informasi. Kemudian tujuan akuntansi secara umum yang paling terakhir adalah memberikan informasi yang mengenai berbagai perubahan mengenai keuangan perusahaan ya. Jadi harus jelas apa saja informasi mengenai keuangan di dalam sebuah perusahaan, itu harus jelas dan tegas ya. Makanya tadi harus dibuat pembukuan ya, melakukan pencatatan. Nah, kemudian itulah mengenai ya tujuan akuntansi secara umum. Sekarang tujuan akuntansi secara khusus, yaitu untuk menyediakan informasi dalam bentuk laporan yang memuat posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya ya. Jadi kalau secara khusus tujuan akuntansi itu adalah membuat laporan yang berisi mengenai posisi keuangan di dalam sebuah perusahaan. Kemudian bagaimana hasil usaha tersebut ya, apakah ada kemajuan, apakah ketika terjadi transaksi, apakah di dalam sebuah perusahaan itu banyak keuntungannya atau tidak. Nah, itu tujuan akuntansi secara khusus ya. Jadi sudah paham? Nah, sekarang kita lanjutkan tujuan akuntansi secara kualitatif ya. Tujuan akuntansi secara kualitatif yaitu yang pertama, memberikan informasi yang relevan. Kemudian menyampaikan informasi yang telah teruji kebenaran dan validatisnya ya. Jadi yang telah teruji kebenarannya ya, apa saja informasi itu yang disampaikan harus jelas dan tepat ya. Kemudian informasi yang disampaikan dapat dimengerti oleh pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Jadi informasi yang disampaikan itu harus benar ya, supaya bisa dimengerti oleh pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi. Dan yang terakhir adalah memberikan informasi akuntansi yang real time ya, atau segera mungkin. Nah, jadi informasi transaksi ini adalah yang secepatnya ya, sehingga laporan-laporan keuangan harus bisa didengarkan oleh pihak-pihak yang baik internal maupun
ya, mengatur segala jenis manajemen biaya yang ada. Itu yang pertama ya. Peran akuntansi dalam manajemen. Nah, artinya di sini bagaimana di dalam semua perusahaan itu bisa memanage suatu keuangan, ya, memanage keuangan. Kemudian yang kedua yaitu sebagai pengendali manajemen, ya, sebagai pengendali manajemen. Yang ketiga adalah sebagai alat informasi kehadiran akuntansi dalam berbisnis. Ya, dan yang paling terakhir adalah sebagai alat analisis dalam manajemen. Jadi ada 4 peran akuntansi dalam manajemen, ya, ada 4. Nah, sekarang kita lanjut peran akuntansi dalam keuangan bisnis, ya. Peran akuntansi dalam keuangan bisnis. Yang pertama, sebagai alat pengontrol dan pengendali, ya, sebagai alat pengontrol dan pengendali. Yang kedua adalah sebagai alat pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah sebagai alat informasi pihak ketiga, ya. Jadi ada 3, ya, peran akuntansi dalam keuangan bisnis. Yang pertama sebagai alat pengontrol dan pengendali. Kenapa dikatakan pengontrol? Ketika ada informasi, jadi bisa, ya, didengarkan oleh pihak-pihak di dalam sebuah perusahaan dan dijadikan sebagai alat pengontrol. Kemudian sebagai alat pengambilan keputusan. Dan yang paling terakhir adalah sebagai alat informasi pihak ketiga, ya. Jadi ingat, ada 3 peran akuntansi di dalam sebuah perusahaan. Nah, jadi sudah paham? Benar? Ada yang kurang dimengerti? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan, ya. Kita lanjutkan dalam materi berikutnya, yaitu bagian D, ya. Apa saja informasi-informasi yang didapatkan masyarakat dari pihak perusahaan, ya. Itu tadi sudah Ibu jelaskan sebagian. Jadi kalau ada anak-anak saya yang bisa memberikan tanggapan, dipersilakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Informasi yang didapatkan masyarakat dari perusahaan adalah informasi tentang penyediaan lapangan kerja bagi pengangguran. Iya, bagus. Jawabannya sangat bagus sekali. Ya, informasi-informasi yang didapatkan masyarakat, ya, dari perusahaan itu ketika perusahaan menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Nah, ada lagi yang perlu ditanya? Tidak ada? Nah, baik. Jadi kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, demikian saja pembelajaran kita pada hari ini, ya. Jadi sebelumnya, ya, Ibu akan membagikan kelompok, ada tugas kelompok kita. Silakan bentuk kelompok masing-masing. Di kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Silakan untuk bergabung, ya. Silakan. Ini kelompok. akuntansi.
Silakan dijawab ya. Ya, silakan dikerjakan ya. Ya, kelompok 1 silakan. Oke, silakan kelompok 3, silakan untuk mengerjakan. Tidak pihak yang membutuhkan dia yang memberikan informasi akuntansi. Mengapa pihak internal membutuhkan informasi akuntansi? Ya, silakan kelompok 1. Ya, selanjutnya gimana kelompok caranya? Pertanyaannya, ya, apa pihak internal membutuhkan informasi akuntansi? Kelompok 1. Luna, kelompok 3. Sudah. Kelompoknya. Oke. Ayo, kelompok 2. Silakan. Kelompok 1 sudah siap? Sudah siap kelompok 1? Sudah? Kelompok 2? Belum. Kelompok 3? Sudah. Oke. Jadi sambil kita menunggu jawaban dari kelompok 2, maka kita persilakan kepada kelompok 1 untuk presentasi di depan kelas. Silakan. Teman-teman, hasil diskusi kami dari kelompok 1 yaitu karena informasi akuntansi dalam kehidupan bekerja sangat dibutuhkan. Penjelasannya yaitu pihak internal adalah manajemen yang berkepentingan langsung dan membutuhkan informasi tentang keuangan. Oleh sebab itu, informasi akuntansi dalam kehidupan bekerja sangat dibutuhkan. Baik, jadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Nah, jika ada tanggapan, jika ada pertanyaan, dipersilakan ya terkait tentang tugas kelompok masing-masing. Dari hasil diskusi kelompok 1
dalam peluang. Oleh sebab itu, informasi akuntansi dalam kehidupan bekerja sangat diperlukan. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak. Kalau tidak ada, kita kasih slot. Nah, sekarang kita persilakan kelompok 3. Ayo ke depan, siapa yang presentasi? Teman-teman, hasil disebutkan dari kelompok 3 yaitu karena informasi akuntansi dalam kehidupan bekerja sangat dibutuhkan. Penjelasannya, pihak internal adalah manajemen yang berkepentingan langsung dan membutuhkan informasi tentang keuangan. Oleh sebab itu, informasi akuntansi dalam kehidupan bekerja sangat dibutuhkan. Terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak. Ada tambahan? Tidak. Tidak ada. Terima kasih Allah. Baik. Sekarang kembali ke tempat duduk semula karena keseluruhannya sudah selesai. Nah, demikian saja pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Jadi segala kekurangan mohon untuk dimaklumi. Kemudian ibu sarankan kepada anak-anak saya setelah pulang dari sini silakan untuk belajar di rumah, ya. Silakan untuk mempelajari materi-materi yang sudah kita pelajari hari ini, ya. Jangan hanya asal dapat di sekolah saja, kemudian pulang ke rumah, kalau bukunya tidak pernah dibuka lagi. Kemudian untuk materi berikutnya kita masuk mengenai jurnal minggu depan, maka ibu berikan kesempatan kepada anak-anak saya untuk mencari referensi, ya. Jangan hanya berpedoman kepada guru saja, ya. Siswa itu harus kreatif dan inovatif, ya. Jadi harus mencari referensi yang lain. Nah, jadi materi kita minggu depan itu mengenai jurnal. Nah, kemudian tetap menjaga yang namanya protokol kesehatannya. Jangan sampai saya dengar atau ibu dengar jurusan akuntansi sudah terpapar COVID-19, ya. Jadi tidak boleh keluar-keluar dulu, di rumah saja, ya. Di rumah saja, tetap jaga jarak, jangan sampai terpapar COVID-19, ya. Jaga imun, ya. Sudah paham? Nah, jadi demikian saja materi kita pada pagi hari ini, ya. Selamat pagi.